Selamat pagi anak ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan kembali pada tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 3 halaman 174. Mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Anak-anak, informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam bentuk sebuah cerita bergambar. Ya. Nah, caranya kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Kemudian setelah itu kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Begitu ya. Selanjutnya, menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa ya? Ya, peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Kemudian, susunlah kalimat dengan benar, gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Anak-anak, selanjutnya kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Nah, kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sebagai contoh, simaklah teks berikut dengan cermat ya. Mari kita baca sama-sama. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Nah, itu teksnya ya. Kalian bisa menemukan arti kata-kata sulit dalam teks dengan menggunakan kamus. Perhatikan contoh kata sulit berikut ya. Nah, sebagai contoh, kita dapat mengambil satu kata sulit dari teks di atas ya, yaitu kata pulau. Nah, arti kata pulau dalam KBBI adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air ataupun perairan. Maka kalimatnya bisa kita buat, Made tinggal di Pulau Bali. Begitu ya. Selanjutnya, menemukan kata baru dari syair lagu. Anak-anak, di dalam syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair lagu itu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Maka, arti kata-kata tersebut kalian dapat temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Maka sebagai contoh, perhatikan syair lagu pada judul lagu Hujan berikut ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, kita dapat menemukan arti kata-kata sulit di dalam syair lagu dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Maka perhatikan contoh berikut ini ya. Kata sulit yang kita ambil dari syair lagu di atas adalah kata hujan. Maka arti kata hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, inilah arti kata hujan dalam kamus ya. Sudah paham maksudnya ya nak? Oke, selanjutnya menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan.
Maka sebagai langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Carilah informasi penting dari teks. Ketiga, susunlah informasi penting itu secara urut. Kemudian yang keempat, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Nah, inilah cara menyusun informasi dalam bentuk bagan, ya. Berikutnya, membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Anak-anak, kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar, ya, yaitu misalnya dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Dan kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar, dan jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda baca. Nah, berikut ini adalah contoh kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Perhatikan, contoh kata yang pertama, menguap. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan akan menguap. Contoh kata yang kedua, membeku. Contoh kalimatnya, air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Selanjutnya, contoh yang ketiga, cair. Contoh kalimatnya, minyak merupakan contoh benda cair, ya. Coba diperhatikan dengan benar ya nak ya. Paham ya? Nah, berikut ini ada tugas. Ayo buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, mencair. Yang kedua, mengembun. Ketiga, padat. 4, wujud. 5, gas, ya. Maka gunakan susunan kalimat yang benar dan juga ejaan dan tanda baca. Begitu nak ya. Maka anak-anak ibu semua, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, coba tuliskan inti-intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi dan bersih. Selamat belajar.